Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Geografi, saya Yuyun Karina dan rekan saya Sania Tia Mulyadi, Ratmi Agustin, Ausadi Fazriani, Jaskia Salsabila, Prabu Nurindra. Topografi wilayah Indonesia dapat diklasifikasikan yang pertama dataran rendah, yang kedua dataran tinggi, dan yang ketiga gunung dan pegunungan. Topografi tersebut dibentuk oleh tenaga endogen yang dipengaruhi oleh letak geologisnya dan tenaga eksogen yang dipengaruhi oleh letak astronomisnya dan letak geografisnya. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah merupakan relief daratan yang mempunyai ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah pada umumnya merupakan suatu benteng alam tanpa banyak memiliki perbedaan ketinggian antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Di Indonesia banyak dijumpai dataran rendah sebagai hasil pengendapan sedimentasi material yang dibawa oleh sungai ke muara. Oleh karena itu, hampir muara sungai-sungai besar di Indonesia terbentuk dataran rendah hasil peristiwa sedimentasi yang sering dikenal dengan daratan aluvial. Di Indonesia, dataran aluvial antara lain terdapat di Pulau Sumatera bagian timur dari wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai wilayah Provinsi Lampung, wilayah Pulau Jawa bagian utara, barat, selatan, dan timur, Pulau Kalimantan, serta Pulau Papua bagian utara, selatan, dan barat. Di pulau-pulau ini juga terdapat aluvial tetapi ukurannya sempit. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan relief dataran yang relatif landai dengan ketinggian antara 200 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. Dalam istilah lain, dataran tinggi dikenal pula dengan istilah cloud. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil proses endogen dan eksogen. Beberapa dataran tinggi yang terdapat di Indonesia antara lain dataran tinggi Gayo di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dataran tinggi Brastagi di Provinsi Sumatera Utara, dataran tinggi Bandung di Provinsi Jawa Barat, dataran tinggi Dieng Pleut di Provinsi Jawa Tengah, dataran tinggi Batu di Malang, Jawa Timur, dan dataran rendah pada umumnya memiliki penduduk lebih padat. Hal ini karena dekat dengan sumber daya air. Kemudahan transportasi serta sarana kehidupan banyak dibangun di sini. Kegiatan utama penduduk di daerah ini umumnya adalah pertanian, karena tanahnya subur dengan sistem pengairan yang baik. Namun wilayah ini memiliki potensi untuk banjir bila musim hujan tiba, dan di daerah dekat pantai juga rawan mengalami bencana tsunami. Dataran tinggi yang terbentuk oleh proses vulkanisme pada umumnya merupakan dataran Indonesia yang subur, dan hampir sebagian besar dataran tinggi di wilayah Indonesia tergolong subur, sehingga terkenal sebagai kawasan penghasilan sayur mayur. Gunung, pegunungan, dan perbukitan. Gunung merupakan bentuk cembungan di permukaan bumi yang umumnya terbentuk oleh peristiwa alam vulkanisme maupun tektonisme. Vulkanisme merupakan proses naiknya magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi. Sedangkan tektonisme adalah pergerakan lempeng kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya pelipatan atau patahan. Pegunungan merupakan kumpulan atau barisan gunung. Kawasan pegunungan diidentifikasi sebagai daratan yang memiliki kemiringan lereng yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan dataran, dan mempunyai ketinggian di atas 1000 meter. Adapun perbukitan adalah daerah yang mirip dengan pegunungan, namun memiliki ketinggian yang lebih rendah antara 500 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan terjadi oleh proses tenaga asal dalam endogen. Tenaga asal dalam pembentukan pegunungan di wilayah Indonesia disebabkan karena letak geologisnya. Daerah pantai, pesisir, dan aktivitas penduduknya. Daerah pantai merupakan daerah pertemuan antara wilayah daratan dengan wilayah perairan yang luas, laut atau lautan. Daerah pantai yang bertemu dengan dataran rendah akan menghasilkan pantai yang landai, sedangkan jika bertemu dengan tebing akan menghasilkan pantai yang terjal. Daerah pantai biasanya dapat dibedakan menjadi dua wilayah zona, yaitu satu, zona yang selalu kering berupa daratan atau selalu basah berupa laut atau lautan. 2. Zona yang kadang kering sebagai daratan dan kadang basah sebagai perairan. Zona kedua yaitu zona yang kadang basah tertutup air dan kadang kering menjadi daratan. Inilah yang dikenal dengan zona neritis atau daerah pesisir. Indonesia sebagai yang besar kepulauan terbesar memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000. Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia
sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani sejak berabad-abad yang dulu. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, rekreasi dan pariwisata, kawasan pemukiman, jasa-jasa lingkungan, environmental service, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan, keamanan, kemampuan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya. Saya Jaskia, saya di sini akan menyebutkan persebaran orangutan di Indonesia. Persebaran orangutan di Indonesia ada di Kalimantan dan Sumatera, dan endemiknya ada di Kalimantan dan Sumatera. Saya Yuyun Karina akan menyebutkan peta persebaran macan tutul Jawa. Endemik macan tutul Jawa yaitu ada di Nusa Kambangan dan persebarannya yaitu ada di Nusa Kambangan dan Pulau Kangean. Terima kasih. Saya Ratmi Agustin. Saya akan menjelaskan endemik dan persebaran bunga mawar. Endemik bunga mawar ada di Indonesia. Persebaran ada di Jawa sama Sulawesi. Sudah. Saya Elsa, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran dan endemiknya orangutan. Endemik dan persebarannya ada di Kalimantan dan Sumatera. Saya Sania. Di sini saya akan memberitahu persebaran kantong semar. Kantong semar endemiknya di Indonesia, persebarannya ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Terima kasih. Saya Prabu Nurindra akan menyebutkan peta persebaran hewan tapir. Endemik hewan tapir ada di Sumatera, persebarannya ada di Danau Toba hingga Provinsi Lampung.